Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curah kepada Nabi kita Kangjeng besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin Allah ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur ketika kita hari ini sebagai anak dalam buayan kasih sayang orang tua yang lengkap kepada kita. Ketika seorang anak tentunya sangat butuh kasih sayang, belayan, dan cinta kasih kedua orang tuanya, maka tentu berbahagia di antara kita ketika kita sebagai anak memiliki keluarga yang lengkap. Karena tentu keluarga adalah kebahagiaan bagi kita. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kesempatan ini marilah sama-sama kita merenung terhadap tema yang ingin saya sampaikan. Walaupun tentu tema ini mudah-mudahan sebagai penggugah dan pengubah kita, walaupun boleh jadi bahasanya cukup mencengangkan dan juga menegangkan. Masya Allah, anakku malang, anakku sayang. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tentu siapa sih di antara kita yang ingin anaknya tentunya dalam tidak ada pendidikan, tidak memiliki akidah yang kuat, tidak memiliki ilmu, tidak memiliki akhlak yang baik? Siapa sih di antara kita tentunya sebagai orang tua yang menginginkan anaknya jatuh dalam lubang kebodohan, jatuh dalam lubang ketidaktahuan, atau jatuh dalam lubang tidak memiliki akhlak, perilaku yang baik? Tentu di antara kita tidak menginginkan hal tersebut. Maka poin yang utama adalah tanggung jawab kita sebagai orang tuanya. Maka ketika kita sebagai orang tua yang Allah amanahkan, yang Allah titipkan anak sebagai anugerah, sebagai amanah, yang boleh jadi anak ini tidak setiap kita memiliki anak. Banyak di antara kita yang sampai dengan saat ini belum memiliki anak. Bahkan tentu ketika artis menyampaikan 10 tahun sudah kita berumah tangga, belum juga memiliki omongan, Masya Allah. Itu penantian yang sangat luar biasa, membutuhkan kesabaran dan ketabahan. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, namun tentu setelah kelahirannya anak, jangan sampai anak kita menjadi anak yang malang. Apa dalam kategori anak yang malang? Anak yang tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki akidah yang kuat, tidak memiliki ilmu yang tentunya dia miliki, bahkan dia tidak memiliki akhlak yang baik untuk dirinya dan kehidupannya serta keluarga. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka dalam Al-Quran kita kembali kepada konsep keluarga yang sangat berpengaruh kepada anak. Maka ketika Al-Quran menyebutkan ahl-ahl atau ahli, di sini banyak Allah sebutkan dalam Al-Quran, sekurang-kurangnya 127 kali. Yang tentunya makna ini, pertama, al-ahl ini sebagai keluarga. Artinya keluarga merupakan pondasi yang utama terhadap pola pendidikannya anak. Bagaimana keberhasilan anak, bagaimana suksesnya anak, apakah menjadi anak yang malang ataukah anak yang disayang? Tentu dari sisi pola keluarganya.
Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentu kita berkaca tugas dan tanggung jawab yang berat bagi seorang keluarga, di sini ayah dan ibu, untuk mensukseskan anaknya supaya tidak menjadi anak yang disayangnya, menjadi anak yang malang. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga berkaca kepada kisah yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, bagaimana tentunya kita bercerita mengambil kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh seorang nabi, seorang yang taat kepada Allah, seorang yang kegigihannya menyampaikan dakwah kepada umatnya. Namun tentu Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan anaknya yang disayangnya, belahan hatinya, belahan jiwanya, tentu anaknya Nabi Nuh alaihissalam tidak menjadi anak yang taat, bahkan anak yang ingkar kepada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nuh alaihissalam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau bahasan ahl atau keluarga ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan seseorang, mohon maaf, ketika disebut keluarga ini adalah seseorang yang betul-betul dimaknai sebagai keluarga yang memang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ada makna yang berbeda, al-ahl atau ahlu bait, keluarga Nabi, kepada baginda Nabi, maka keluarga baginda Nabi, timbul pertanyaan, apakah Abu Jahal, apakah Abu Lahab merupakan kerabat Nabi? Betul, keluarga baginda Nabi. Namun tentu ketika dimaknai al-ahl ini dari sisi keimanan dan ketakwaan, maka Abu Jahal, Abu Lahab bukan keluarganya baginda Nabi, karena dia tidak taat, tidak patuh, tidak tunduk kepada ajaran baginda Nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya yang menyebutkan. Firman rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentu artinya ahlu bait, keluarga baginda Nabi, dimaknai sebagai keluarga yang taat, yang panut, nurut kepada perintah Allah dan Rasulnya. Maka itu disebut ahlu baitnya baginda Nabi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, menarik tentunya ketika kita memiliki anak seperti Nabi Nuh alaihissalam memiliki putra Kan'an, putra Nabi Nuh, yang tentunya belahan hatinya, yang meneruskan estafet sejarah Nabi Nuh alaihissalam. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala pisahkan karena dia tidak taat kepada Allah, tidak mengikuti perintah Nabi Nuh alaihissalam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentu anak tersebut anak yang kita sayang, namun dia anak yang baik. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan ini memberikan gambaran kepada diri saya sendiri, karena kita sama-sama memiliki anak, memiliki keluarga, memiliki tanggung jawab kepada anak. Jangan sampai pertama kita memiliki anak yang dari sisi akidahnya dia menyimpang, dari sisi keyakinannya dia menyimpang. Maka ketika akidahnya menyimpang, ketika keyakinannya menyimpang, maka Allah tidak segan-segan memutus sebagai cap ahli ataupun keluarga karena berbeda keyakinan. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentu mudah-mudahan kisah ini memberikan motivasi. Apa yang kita sayangi anak kita, apa yang kita kasihi belayan jiwa kita, anak kita, mudah-mudahan tidak menjadi anak yang malam. Karena anak tersebut seharusnya anak yang kita sayangi dan sama-sama menjadi taat kepatuhannya kepada Allah, kepatuhannya kepada Rasul, dan kepatuhannya kepada kedua orang tua, insyaallah. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu masih banyak yang ingin saya sampaikan, namun mudah-mudahan walaupun sekilas terkait tentang anak ini dapat memotivasi kita, menggugah kita, mengubah kita. Tanggung jawab kita sebagai orang tua, disinilah peran serta tugas yang berat bagi kita. Dan tentu kita sebagai anak sadari bahwa ketika kita memiliki peran untuk mengikuti Allah, peran mengikuti baginda Nabi, peran mengikuti kedua orang tua kita. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Ada satu buah lirik yang mudah-mudahan menggugah kita. Aku bukan anakmu, aku hanya titipan, mimpiku milikmu, aku ciptaan Tuhan.
ditutup. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.